Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rama Siregar dengan NIM 24031006. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya sebagai ketua tim dalam pelaksanaan program mahasiswa kewirausahaan akan menyampaikan latar belakang dan tujuan dari usaha kami, yaitu inovasi salad buah prasmanan yang sehat, lezat, dan customizable. Nah, seperti teman-teman ketahui, di era modern ini pola makan sehat menjadi perhatian khusus, terutama di kalangan mahasiswa yang mulai menyadari pentingnya gaya hidup sehat. Namun, kesibukan perkuliahan dan aktivitas harian seringkali membuat mahasiswa kesulitan dalam mengakses makanan sehat yang praktis dan terjangkau. Kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji yang tinggi gula, lemak, dan bahan pengawet masih mendominasi pola makan mereka. Pilihan makanan sehat sering dianggap kurang praktis, mahal, atau kurang menarik dari segi berasa. Nah, buah-buahan yang kaya akan vitamin, serat, dan antioksidan menjadi solusi nutrisi yang ideal. Tetapi penyajiannya yang monoton membuat banyak mahasiswa enggan mengonsumsinya dengan rutin. Nah, tren makanan customizable semakin populer, terutama di kalangan anak muda yang menginginkan pengalaman kuliner yang lebih personal. Namun, konsep salad buah prasmanan yang memungkinkan konsumen memilih sendiri kombinasi buah dan saus masih jarang ditemukan, terutama di lingkungan kampus. Salad Eats hadir sebagai solusi inovatif dengan menawarkan salad buah prasmanan yang sehat, lezat, dan customizable. Produk ini memungkinkan mahasiswa memilih berbagai jenis buah segar dan 3 varian saus. Di antara saus itu adalah mayones klasik, mayones sehat rendah lemak, dan saus coklat sesuai preferensi mereka. Dengan format prasmanan, mahasiswa dapat menyesuaikan porsi dan rasa sesuai keinginan mereka masing-masing. Adapun tujuan dari produk kami itu, diantaranya itu, yang pertama itu ada peningkatan kesadaran pola makan sehat. Salad Eats memudahkan mahasiswa mengakses makanan bergizi di tengah keterbatasan waktu dan pilihan. Yang kedua itu kebebasan memilih makanan sehat. Konsep prasmanan memungkinkan pelanggan menyesuaikan kombinasi buah dan saus sesuai selera. Yang ketiga itu mendukung gaya hidup berkelanjutan. Salad Eats meminimalkan limbah dengan pemilihan buah yang selektif dan penggunaan kemasan ramah lingkungan. Yang keempat itu menciptakan peluang ekonomi. Selain menyediakan makanan sehat, Salad Eats membuka lapangan kerja bagi mahasiswa sebagai mitra bisnis atau tenaga operasional. Konsumen potensial. 1. Karakteristik calon konsumen potensial. Setelah memetakan pasar, tahap targeting Salad Eats adalah membidik target market yang telah dipilih dalam analisa segmentasi pasar bagi dalam 2 segmen inti, yaitu A. Kalangan mahasiswa atau mahasiswi, dan B. Masyarakat. 2. Problem atau masalah calon konsumen potensial. Ya, A. Kebutuhan calon konsumen. Mahasiswa sebagai calon konsumen potensial Salad Eats memiliki kebutuhan utama akan makanan yang sehat, bergizi, dan praktis. Dengan jadwal perkuliahan yang padat serta aktivitas harian yang sibuk, mereka membutuhkan asupan makanan yang kaya vitamin, serat, dan nutrisi untuk menjaga kesehatan serta meningkatkan fokus belajar. Selain itu, kepraktisan dalam mengakses makanan menjadi faktor penting, di mana mereka lebih memilih makanan yang cepat disajikan tanpa memerlukan banyak waktu untuk persiapan. Tidak hanya itu, variasi rasa dan fleksibilitas dalam memilih menu juga menjadi kebutuhan utama, karena setiap individu memiliki preferensi dan kebutuhan diet yang berbeda. Oleh karena itu, Salad Eats hadir sebagai solusi yang menawarkan konsep salad buah prasmanan yang sehat, lezat, dan customizable sesuai dengan selera konsumen. Potensi pasar. Tren gaya hidup sehat di kalangan mahasiswa terus meningkat, didorong oleh kesadaran akan pentingnya pola makanan bergizi. Namun, keterbatasan pilihan makanan sehat yang praktis masih menjadi kendala yang besar. Dengan konsep salad buah prasmanan yang customizable, Salad Eats ini memiliki peluang besar untuk menarik mahasiswa yang menginginkan makanan sehat, lezat, dan fleksibel. Pasar utama usaha ini adalah mahasiswa yang aktif, sibuk, dan membutuhkan makanan yang cepat saji tanpa mengorbankan kesehatan juga.
Selain itu, tren konsumsi makanan berbasis buah yang semakin populer serta meningkat preferensi terhadap produk yang dapat disesuaikan sesuai selera menjadi salad ads yang memiliki potensi yang luas dan dapat berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai produk. Keunikan dan diferensi produk. Keunggulan salad ads menghadirkan konsep salad buah prasmanan yang memungkinkan pelanggan memilih sendiri kombinasi buah saus sesuai selera, memberikan fleksibilitas yang jarang ditemukan di pasaran. Keunggulan utama terletak pada 3 varian saus inovatif, yaitu mayones klasik, mayones sehat, rendah lemak, dan saus coklat yang menawarkan variasi rasa sesuai preferensi diet konsumen. Selain itu, penyajian yang praktis dalam format prasmanan ini memberikan pengalaman memilih sendiri tanpa harus menunggu lama, menjadikan solusi ideal bagi mahasiswa yang mengutamakan efisiensi waktu. Salad ads yang juga menggunakan buah-buahan pilihan yang segar, berkualitas, memastikan cita rasa dan manfaat gizi tetap terjaga. Komitmen terhadap keberlanjutan juga menjadi bagian dari diferensiasi dari produk ini. Dengan penggunaan kemasan ramah lingkungan yang mendukung gaya hidup lebih bertanggung jawab dengan berbagai keunggulan tersebut, salad ads tidak hanya menawarkan makanan sehat, tapi juga memberikan pengalaman kuliner lebih personal dan menyenangkan. Dan kebutuhan konsumen bisa kami lihat dari beberapa segi, yaitu yang pertama adalah segi kebutuhan konsumen. Mahasiswa membutuhkan makanan sehat yang praktis, terjangkau, dan mudah diakses di tengah kesibukan mereka. Konsumsi makanan cepat saji yang kurang bernutrisi menjadi tantangan dalam menerapkan pola hidup sehat. Salad ads hadir sebagai solusi dengan salad buah bergizi yang lezat, terjangkau, dan customizable sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua adalah segi rasa. Selain sehat, rasa adalah faktor utama dalam memilih makanan. Salad ads menawarkan kombinasi buah segar dengan 3 pilihan saus. Yang pertama adalah mayones klasik, mayones rendah lemak, dan coklat, sehingga tetap nikmat dan fleksibel untuk berbagai preferensi diet. Yang ketiga adalah segi kesehatan dan gaya hidup. Mahasiswa yang ingin hidup sehat sering kesulitan menemukan makanan yang bergizi dan mengenyangkan. Salad ads menjadi alternatif makanan utama yang kaya serat, vitamin, dan mineral, sehingga mendukung gaya hidup sehat tanpa mengorbankan rasa dan kenyamanan. Lalu masuk kepada sumber daya. Kami memiliki sumber daya manusia. Yang pertama itu keahlian dari masing-masing anggota tim, yaitu anggota yang pertama adalah Atika Rahma sebagai CEO atau Chief Executive Officer dan CFO Chief Financial Officer. Ia punya tanggung jawab mengelola perusahaan dan menyusun kebijakan, lalu membuat laporan secara periodik terkait performa bisnis, termasuk mengevaluasi tiap kepala divisi, memastikan pertumbuhan bisnis, memonitor dan menilai resiko, serta mengatasi segala hal yang berhubungan dengan masalah keuangan, mulai dari mengawasi perencanaan, pencatatan, hingga mengurus administrasi keuangan. Yang kedua adalah Sri Fatimah Haryanja sebagai CTO, Chief Technical Officer. Ia memiliki tanggung jawab secara penuh atas segala macam teknologi dan informasi pada sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah Fani Indriani sebagai CMO, Chief Marketing Officer. Ia punya peran dalam mengelola penjualan, pengembangan produk baru, riset pasar, layanan konsumen, dan manajemen iklan. CMO juga menentukan kisaran harga jual suatu produk atau jasa dengan mengacu pada hasil riset. Yang keempat adalah Yustania Ningsih sebagai COO, Chief Operating Officer, yang bertanggung jawab penuh pada operasional perusahaan dalam sehari-hari dan harus membuat laporan rutin pada CEO, termasuk secara administrasi baik internal maupun eksternal. COO juga mengatur target penjualan harian guna mencapai profit dengan performa ideal. Lalu masuk kepada sumber daya fisik dan non-fisik serta strategi pemasaran produk. Nah, sumber daya fisik dan non-fisik, yang mana sumber daya fisik meliputi penggunaan sarana dan prasarana yang ada, serta bahan pangan ataupun bahan baku yang digunakan dalam penggunaan atau pembuatan produk. Sedangkan mengenai sumber daya non-fisik yang meliputi keanggotaan dan juga pengelolaan sumber daya anggota yang ada. Yang pertama itu adalah pemasaran. Dalam menghadapi persaingan, maka diperlukannya strategi pemasaran. Berikut ini strategi pemasaran yang akan kami lakukan, diantaranya yang pertama, sosial media strategi, yaitu sistem promosi menggunakan sosial media, baik melalui fanpage maupun akun, dengan mengacu konsep branding dengan teknik social media optimization. Yang kedua adalah community media strategi, yang merupakan kombinasi promosi melalui komunitas media dengan mengintegrasikan sosial media strategi. Nah, strategi yang